Assalamualaikum, barengan sama gue Taufik Nobo. Dan hari ini kita akan ngomongin Redmi 9, satu buah handphone terbaru keluarannya Xiaomi Indonesia yang baru aja naik kelas. Walaupun bukan entry level bangetnya Xiaomi, tapi Redmi ini bisa dibilang sudah menjadi gerbang perkenalan banyak orang lah dengan Xiaomi. Dan ada satu hal yang sangat gue sadari pas gue megang si Redmi 9 ini, ternyata emang Redmi naik kelas. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah naik kelasnya si Redmi 9 ini worth the effort dari Xiaomi, dan juga worth the money untuk kita yang akhirnya akan ngebeli handphone yang satu ini? Yuk, kita coba bahas. Secara fisik, seperti yang udah gue bilang di video unboxingnya, emang gue suka sama finishing dari si Redmi 9 ini. Memang kelemahan gue tuh untuk handphone yang seperti ini. Dia pakai badan polikarbonat tapi doff finishingnya, dan juga ada teksturnya yang menurut gue super menyenangkan. Aksen lingkaran di sekitaran kamera juga menjadi sesuatu yang menarik. Intinya naik kelas si Redmi 9 ini dimulai memang dengan desain body ini sendiri. Secara grip, handphone ini juga nyaman banget di tangan. Desain unibody-nya menurut gue udah bagus, memberikan kesan kalau di tangan itu tidak terasa tebal. Padahal kalau kita ngelihat dimensinya, ketebalan handphone ini adalah 9,1 mm. Dan nggak berhenti di situ aja, naik kelasnya Redmi 9 ini bisa kita lihat dari bagian belakang, yaitu jumlah kamera. Bahasanya Redmi ini adalah AI quad kamera. Setupnya ada 13 megapiksel main kamera, 8 megapiksel ultra wide angle kamera, 5 megapiksel makro kamera, dan juga 2 megapiksel depth sensor. Sementara kamera depannya sendiri menggunakan 8 megapiksel front kamera dengan focal length 27 mm, jadi hitungannya emang agak sedikit tight. Untuk hasil kameranya sendiri, Redmi 9 ini dalam ruangan bisa dibilang bukan yang paling kuat secara hasil, tapi tetaplah masih bisa kita pakai kalau hanya untuk keperluan dokumentasi biasa aja. Sementara dynamic range dari Redmi 9 juga tentu bukan yang paling wah. Ekspektasi kita nggak bisa terlalu tinggi sebenarnya, walau beberapa hasil tes gue bisa dibilang ini cukup banget untuk HP kelasan Redmi 9. Performa AI dan juga HDR untuk handphone ini hitungannya udah lumayan banget, terutama untuk kita-kita yang doyan banget foto tapi ngelawan matahari. Dari sisi performa, Redmi 9 ini menggunakan MediaTek Helio G80. Tentunya kalau kita coba terjemahkan ke penggunaan harian, hitungannya aman-aman aja. Untuk proses membuka aplikasi sendiri, ini hitungannya udah lumayan gegas, dan loading time ini masih masuk dalam waktu toleransi gue. Untuk urusan gaming sendiri, handphone ini bisa dibilang udah lumayan banget. Hasil uji coba gue main Call of Duty Mobile, handphone ini berjalan dengan smooth menggunakan settingan grafik low dengan FPS medium. Sementara untuk masalah layarnya sendiri, responsivitasnya yang gue rasain ini relatif aman. Oh iya, hasil uji coba Geekbench yang gue dapetin untuk angka single core-nya adalah 361 dan 1326 kalau misalnya kita melihat angka multi-core score. Dari sisi baterai, handphone ini menggunakan 5020 mAh baterai. Dan kalau kita coba pasang video YouTubean FHD selama 1 jam dengan full brightness, baterainya berkurang 13% aja. Untuk waktu chargingnya sendiri jatuhnya decent, mengingat sudah support fast charging 18 watt. Catatannya adalah out of the box, Redmi 9 ini datang dengan batok charger 10 watt biasa. Jadi kalau pengen merasakan 18 watt fast chargingnya, lo perlu beli chargeran yang support 18 watt fast charging. Secara layar, Redmi 9 ini sendiri berasa banget naik kelasnya, karena kan biasanya Redmi 9 itu hanya menggunakan HD+, dan kali ini sudah menggunakan FHD+. Rasionya 19,5:9, sudah menggunakan perlindungan layar Corning Gorilla Glass 3, dan ukuran layarnya adalah 6,53 inci. Hasil pewarnaan layarnya vibrant, ada extra sharpness yang biasa kita dapetin kalau ngelihat handphone-handphone yang menggunakan chipset MediaTek. Pada akhirnya, Redmi 9 ini jadi satu buah handphone yang menarik karena ada peningkatan performa, resolusi layar, tapi dibarengi dengan pengurangan fitur sedikit, kayak misalkan dari yang tadinya Corning Gorilla Glass 5, sekarang Corning Gorilla Glass 3. Walaupun sama-sama masih ada perlindungannya, cuman ya, menurut lo gimana? Itu sih yang gue pengen tahu. Dibandingkan dengan harganya yang 464 itu 1949. Menurut gue, it's kinda worth the shot sebenarnya. Untuk menjaga harga, ada satu atau dua hal yang tetap sama Xiaomi harus dipangkas sedikit. I do think it's okay. Cuman itu gue. Kalau lo gimana? Itu yang pengen gue tahu. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sambil menuju kolom komentar, jangan lupa hit like dan juga hit tombol subscribe. Plus nyalain notifikasinya untuk mendapatkan lebih banyak video dari seorang Taufik Nobo. Ya.
See you on the next one. Taufik Nuba cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.